أحمد وقول المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سليم مخلوقنا وفي الهوى صار عشقي هذه مواقي على طريق مثلي أنه كان في عالي وقد عصاه بتحريم كريم صلوا على النور يا من سمي وميونا بسم الله.
فاتحة سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شأنه، خلق خلق الحكمة وطاع عليها علمه، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسر لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا باسراره واعادنا ببركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل: والقرآن حجة لك، أي يحاجج عنك ويشهد لك بالخير في المواضع التي تسأل فيها كالكبر والموقف. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, pada lebih khusus kepada Imam Masjid Al-Muttaqin Aminul Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah kita bisa kembali bertemu di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan membacakan kitab Al-Jawahir Al-Uluhiyah, komentar dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai ke fasal yang dimana Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka, ay yuhajiju anka wa yashhadu laka bil khair fil mawadi'i allati tus'alu fiha kal qabri wal mawqifi. Nabi bersabda, Al-Quran menjadi hujjah untukmu, hujjatun laka, yang maksudnya Al-Quran menjadi pembelamu, penolongmu di hadapan Allah di yaumil qiyamah.
jika kita bisa melaksanakan hukukul Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. At-ta'abbud bit-tilawah al-manqul bit-tawatur, at-ta'abbud bit-tilawah al-mabdu bi suratil Fatihati, al-makhtum bi surah An-Nas. Kalau kita ditanya apa sih definisi Al-Quran, maka jawabannya adalah Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan Allah ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satunya perantara malaikat Jibril. Bernilai ibadah membacanya diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Ada 114 surat. Ayat terjadi khilaf. Kalau yang mudah dihafal 6.666 ayat. Dan diturunkan kepada Rasul kurang lebih 22 atau 23 tahun. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, Ibnu Abbas mengatakan, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzi min sama'id dunya thumma nuzila mufassala bihasabil waqa'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Kemudian turunlah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, satu tempat namanya Baitul Izzi atau Baitul Izzati. Transit di situ, kemudian turun lagi ke dunia kepada Rasul. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi 3 fase. Fase pertama dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia, kemudian turun kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia turunnya jumlatan wahidatan, secara utuh. Dari langit dunia turunnya kepada Rasul di bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun menurut riwayat Ibni Abbas, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Turun ayat menerangkan hal tersebut, disebut dengan asbabun nuzul dalam ilmu ulumul Quran. Turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itulah yang disebut peristiwa malam Lailatul Qadar, terjadi di malam Lailatul Qadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah menyatakan turunnya dari langit dunia kepada Rasul di bumi terjadi pada 17 Ramadan, sesuai firman Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Hari Al-Quran adalah hari bertemunya 2 pasukan, yaitu Perang Badar. Perang Badar 17 Ramadan,
hari Al-Quran ikut peristiwa Ghazwatul Badar 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Itu secara terminologi. Ya, secara terminologi Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, salah satunya lewat perantara Rasul, perantara malaikat Jibril, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bernilai ibadah membacanya, diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Quran diambil dari kata membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Perintah awalnya juga diperintahkan membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi secara bahasa Al-Quran artinya membaca. Ini kitab suci yang dijuluki dengan Sayyidul Kutub. Julukannya adalah Sayyidul Kutub, pimpinan seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan, yang wajib kita imani dan hafali, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Wajib kita imani, pernah ada di kitab suci ini. Bukan mengimani kebenarannya di zaman kita, bukan. Mengimani kitab suci ini pernah diturunkan Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Al-Quran itu ada 5. Kalau kita tunaikan 5 hak Al-Quran ini, Al-Quran kelak nanti memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Yang pertama, hakut tilawah. Hak Al-Quran itu harus dibaca. Kita harus membacanya. Minimal setiap hari ada istilah one day one ayat, atau one day one juz, lebih bagus lagi. Satu hari satu ayat, atau satu hari satu juz, lebih bagus. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran di setiap hari kita, khawatir kita yang disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Waqala ar-Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, ya Rabb, wahai Rabb, sesungguhnya kaumku memboikot Al-Quran. Apa makna memboikot? Tidak pernah membacanya. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia disebut sebagai orang yang telah memboikot Al-Quran. Padahal pahala begitu mudah bisa diraih hanya sekedar membaca. Setiap hurufnya bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, satu huruf yang kita baca bernilai satu kebaikan. Satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanah bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti di situ ada perintah untuk
kita membaca, walaupun tidak dalam bentuk fil amal, kata perintah, tapi targhib. Nabi ingin memotivasi kita agar senang membaca Al-Quran, diberikan hadiah pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Ada juga riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili, di mana Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada orang yang senang membaca Al-Quran, dapat syafaat Al-Quran. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, meriwayatkan hadis Al-Quran di hari kiamat bisa berbicara. Yaqulul Quran, ya Rabbi mana'atuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fi fayushaffa'ani. Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan sebab saya dia begadang tengah malam karena sibuk membaca saya, kata Al-Quran. Maka tolong izinkan saya memberikan syafaat kepada dia. Maka Allah mengatakan, diizinkan kalian berdua memberikan syafaat. Di situ kalian berdua karena hadisnya berbicara tentang puasa dan membaca Al-Quran. Jadi puasa juga memberikan syafaat, membaca Al-Quran juga memberikan syafaat. Jadi hak Al-Quran yang pertama, kita harus sering membacanya. Memang kalau ikut anjuran ulama terdahulu, ada yang setiap hari khatam Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, satu hari itu solat, dalam solat bisa membaca 20 juz Al-Quran. Ada yang pecah rekor 6 kali satu hari ada. Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Al-Imam Syafi'i 60 kali di bulan suci Ramadan khatam. Di hari-hari yang lain bisa tiap hari khatam. Satu hari satu kali khatam. Imam Abu Hanifah berhasil mengkhatamkan Al-Quran ketika dipenjarakan. Beliau masuk penjara sebab menolak jabatan jadi hakim. Kan masuk penjara melakukan kejahatan, kan? Hasya wa kalla. Masuk penjara karena dipaksa jadi pejabat, jadi qadhi, jadi hakim. Beliau tolak. Pemerintah waktu itu mengatakan, kalau kau menolak jabatan ini, kami masukkan kau ke dalam penjara. Dia mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya minal qudat. Nah, penjara lebih saya suka daripada saya menjabat menjadi hakim. Masuk penjara. Minal qada, di dalam penjara menghatamkan 6.000 kali Al-Quran. 6.000 kali khatam Al-Quran. Begitu juga seorang wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah, menghatamkan 6.000 kali khatam Al-Quran di dalam kuburannya. Beliau punya rumah di samping sudah dibuat kuburan untuk diri beliau. Setiap hari beliau turun di situ baca Al-Quran sampai khatam, dan berhasil menghatamkan 6.000 kali khatam Al-Quran di dalam kuburannya beliau. Mau ikut? Gak mampu kita. Maka Imam Suyuti memberikan solusi di situ. Al-Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, mengatakan, nukil an ba'di salaf, dikutip dari sebagian ulama terdahulu, minhum man khatama fi 8, thumma fi 10, thumma fi syahrin,
thumma fi syahrain. Sebagian ulama terdahulu mereka memiliki tradisi menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali hatam. Kalau tidak bisa 8 hari sekali hatam Al-Quran, maka 10 hari sekali hatam Al-Quran. Tidak bisa 10 hari, maka sebulan sekali hatam Al-Quran. Tidak bisa lagi, setiap 2 bulan sekali hatam Al-Quran. Tidak bisa lagi, pakai satu riwayat baru, one day, one juz. Gak bisa lagi, one day, one ayat. 1 hari, 1 juz. Gak bisa, 1 hari, 1 ayat paling sedikit. Itu hak Al-Quran yang pertama. Tadi Abu Hanifah punya ucapan, as-sijnu ahabbu ilayya minal qada'i. Penjara lebih saya cinta daripada menjabat menjadi hakim. Bukan berarti dilarang atau haram ya, jadi hakim tidak. Tapi beliau melihat diri beliau takut salah menetapkan hukum, karena sensusnya al-ghadiyani finnar wa ghadi fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 hakim masuk surga. Yang 2 hakim masuk neraka, yang pertama dia orang yang jujur, orang yang baik, tapi menetapkan hukum teledor, tidak teliti, sehingga orang yang tadinya tidak bersalah menjadi bersalah sebab ketidaktelitiannya dia, keteledorannya dia. Kata Nabi, yang begini masuk neraka. Yang kedua, disogok, dibayar, merubah hukum. Sudah tidak menilai mana yang benar, mana yang salah. Maka hukumnya sesuai dengan apa? Bayaran. Kedua ini juga masuk neraka. Imam Abu Hanifah takut nih yang pertama tadi. Takut teledor menetapkan hukum. Makanya beliau mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya minal qada'i. Kalau qudot tadi salah. Qudot itu artinya jamak dari para hakim. Yang benar al-qada'i. Hak yang kedua daripada Al-Quran, hakul mudarasah. Al-Quran punya kewajiban yang kita tunaikan adalah wajib mempelajari Al-Quran. Wajib mempelajari Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini kita ketika pelajari, maknanya bukan langsung belajar, kita ngambil hukum langsung dari Al-Quran, bukan. Atau mengambil pemahaman langsung dari Al-Quran, tidak. Semua ilmu agama itulah ilmunya Al-Quran. Bicara akidah, ilmu kalam, yaitu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu. Bicara tentang masalah hukum di dalam Al-Quran, hukum mulai bersuci, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan seterusnya, yang dibahas di ilmu fikih, itu ilmu Al-Quran. Bicara akhlak, ilmu tasawuf akhlaki, membahas tentang akhlak, membahas tentang etika, itu adalah ilmu Al-Quran dan seterusnya. Bukan langsung merujuk kepada Al-Quran. Ulama sudah menyimpulkan seluruh ilmu Al-Quran di dalam ilmu-ilmu agama. Dan orang yang belajar ilmu Al-Quran, ada juga yang khusus ilmu Al-Quran yang memang harus berinteraksi dengan Al-Quran, ilmu tafsir. Ilmu tafsir berarti berinteraksi dengan Al-Quran. Ilmu ulumul Quran juga berinteraksi dengan Al-Quran. Ilmu asbabun nuzul juga berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada ilmu khusus Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Sayyidina Utsman bin Affan. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika kita belajar Al-Quran, kita sudah mengambil satu maqam atau pangkat yang paling mulia. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah ditanya, jihad fisabilillah
dengan belajar Al-Quran mana yang lebih afdol? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa belajar Al-Quran lebih afdol dari jihad fisabilillah. Dalilnya adalah sabda Rasul yang dimana Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi harus diingat, Al-Quran ini tidak boleh sembarangan kita belajar tanpa guru. Nanti kita akan menafsirkan keluar dari kaidah ilmu dan sembarangan di dalam menafsir. Dia harus adanya guru. Gurunya juga harus ahli di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Ada ancaman dari Rasul. Hadis ini riwayat Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang lahir tahun 244 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Rasul bersabda, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan pikirannya tanpa landasan ilmu, maka dia sudah mengambil satu kursi di dalam neraka. Ini hadis musalsal bil mashi 'ala turab. Jadi Nabi menyampaikan hadis ini dengan simbol meletakkan tangan di atas pasir. Sambil bersabda beliau hadis ini, beliau menggosok tangan di atas pasir. Namanya hadis musalsal bil mashi 'ala turab. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi amrani fata kadzaka qad haddatsanihi qaiman au ba'da an haddatsani tabassama. Riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, man fassara ayatan bi ra'yihi faqad akhta'a walau asab. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan modal pikirannya sendiri, maka dia salah walaupun dia benar. Apa maksudnya walaupun dia benar? Kebetulan benar. Orang Ternate bilang rai-rai saja. Rai-rainya betul, tapi dalam riwayat mengatakan rai-rainya betul, tapi karena tanpa dasar referensi dan ilmu dikatakan salah. Apalagi salah. Sudah betulnya tanpa ilmu saja salah, apalagi salah. Jadi hati-hati makna belajar Al-Quran itu harus ada guru. Apalagi sudah main tafsir tidak sembarangan. Punya syarat-syarat khusus. Seseorang bisa menafsirkan Al-Quran itu memiliki syarat. Minimal, ini satu opsi terakhir. Gurunya susah, tidak ada guru yang paham tafsir Al-Quran. Pilihan terakhir, bacalah kitab tafsir dari terjemahan kitab tafsir yang ada. Misalnya apa? Tafsir Jalalain, cari terjemahan tafsir Jalalain. Tafsir Ibn Katsir, cari terjemahan tafsir Ibn Katsir. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Kabir, Fakhri Ar-Razi, cari terjemahannya. Itu paling minimal pilihan terakhir. Itu juga tetap harus hati-hati. Man kana syaikhuhu kitabah fa khataruhu aktsaru min sawabih. Siapa orang yang gurunya hanya buku, maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Itu kalau ulama seperti itu. Dan memang kita harus wajib menjaga keaslian Al-Quran lewat sanad keilmuan. Ada tafsir yang sifatnya tersirat dan ada tafsir sifatnya tersurat. Yang tersirat ini harus lewat sanad dari guru ke guru hingga sampai ke pengarang kitabnya. Pengarang kitabnya juga pasti memiliki guru yang terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak Al-Quran yang kedua, yaitu kita belajar. Dan orang yang belajar Al-Quran ada yang namanya tadarusan. Tadarusan, dia membaca kemudian yang lainnya simak. Itu Nabi katakan diberikan keistimewaan luar biasa. Allah turunkan ketenangan, Allah liputi dengan kasih sayang, kemudian malaikat ikut hadir bersama mereka, dan nama mereka disebut oleh Allah satu persatu di hadapan para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Hadis riwayat Muslim, ada juga diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran dan tadarusan Al-Quran, melainkan Allah turunkan ketenangan, Allah liputi dengan kasih sayang, malaikat ikut berkumpul hadir, dan Allah sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Ini hak kedua Al-Quran, yaitu hakul mudarasah. Hak Al-Quran, kita belajar tentang ilmu Al-Quran. Yang ketiga, hakut ta'zim. Al-Quran memiliki hak yang wajib kita tunaikan, yaitu ta'zimuhu, menghormati, mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Al-Quran jangan dianggap seperti buku matematika atau buku biologi. Dia kitab suci, dia firman Allah. Allah Ta'ala menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Itu hak Al-Quran harus dimuliakan. Dalam riwayat Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, di dalam kitab Bulughil Maram, la yamassu al-Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang suci. Riwayat. Jadi memuliakan Al-Quran itu haknya Al-Quran, dan bagian daripada mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka pertanda di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dimuliakan Al-Quran. Itu dulu ada ulama yang menulis kitab Ta'wil Mushkilil Hadis bernama Ibnu Furaq. Ulama yang pakar di bidang akidah, murid dari Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili belajar langsung kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Al-Bahili memiliki 3 murid utama. Yang pertama Abu Bakar Al-Bakkalani, yang kedua Abu Ishaq Isfiraini, dan yang ketiga bernama Ibnu Furaq. Syekh Zainuddin Malabar dalam kitabnya Irsyadul Ibad menceritakan saking Ibnu Furaq ini, beliau ini saking memuliakan Al-Quran, kalau diundang di satu rumah sebagai tamu, menginap di rumah tersebut, di dalam kamar ada Al-Quran, beliau tidak mau tidur di kamar yang ada Al-Quran di dalam. Beliau keluar. Ditanya, kenapa wahai Syekh? Saya khawatir ketika saya tidur, kaki saya mengarah ke Al-Quran. Posisi Al-Quran berada di bawah telapak kaki saya. Saya tidak mau itu. Kenapa tidak pindahkan keluar? Karena Al-Quran lebih dulu berada di situ. Saya gak berani mendahului Al-Quran. Jadi merasa Al-Quran itu sesuatu yang agung, yang mulia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitab Kashifatus Saja, kalau ada orang datang membawa Al-Quran, disunnahkan, dianjurkan kita berdiri karena memuliakan kedatangan Al-Quran. Ini adab hanya bisa didapat dari ilmunya para ulama yang bersanad kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu bukan hanya berbicara masalah pengetahuan, tapi ilmu agama juga berbicara masalah rasa, zauq dalam istilah tasawuf. Rasa dalam beragama. Bukan hanya tahu ilmunya, tapi ada rasa, zauq. Itu yang dipraktikkan oleh para ulama terdahulu. Hak yang berikut daripada Al-Quran adalah hakku tatbiq. Hakku at-tatbiq. Al-Quran itu harus diamalkan. Nilai-nilai kebaikannya harus ditinggalkan, seluruh larangan-larangan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi menerapkan, mengimplementasikan di dalam hidup. Seseorang harus hidup dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Mengamalkan seluruh nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Imam Ghazali menukilkan satu riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Anas bin Malik mengatakan, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anuh. Ada kalanya orang yang membaca Al-Quran, di saat itu Al-Quran melaknat dirinya. Jadi dia membaca tapi Al-Quran sedang melaknat dirinya. Apa makna daripada ucapan ini? Yaitu dia hanya membaca, tapi nilai-nilai kebaikan Al-Quran dia tidak amalkan. Bahkan dia mengkhianati isi Al-Quran. Di waktu itu Al-Quran melaknatnya. Maka Rasul menyatakan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, imamnya, maka Al-Quran akan menggiring dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, tidak dijadikan Al-Quran sebagai tuntunan, maka Al-Quran itu akan membawanya ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah. Man ja'ala Al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran akan membawa dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan membawanya ke dalam neraka. Ini bukan bahasa kiasan, bukan bahasa kiasan, benar-benar asli. Sebagaimana hadis tadi, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran di hari kiamat bisa berbicara. Kalau kau tunaikan hak-hak Al-Quran, dia menjadi penolongmu dan membawamu masuk ke dalam surga di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau engkau tidak tunaikan hak-haknya, maka dia akan menjadi apa? Penuntut yang memberatkanmu di hadapan Allah, dan pada akhirnya dia menyeretmu masuk ke dalam neraka. Jadi ini bukan bahasa kiasan, hakiki. Al-Quran bisa berbicara di yaumil qiyamah. Dan hak yang terakhir, hakku tabligh. Al-Quran itu punya hak, wajib disampaikan kepada umat. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu agama ini wajib disampaikan. Ada satu riwayat hadis disebutkan oleh Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, dalam kitab Tarikh Dimashq, di mana Nabi mengatakan, man katama ilma aljamahullahu bilijamin minnar. Siapa yang memiliki ilmu tapi tidak diajarkan ilmu tersebut, dia menyembunyikan, dia menyimpan, maka nanti di hari kiamat Allah ikat mulutnya dengan ikatan hewan yang terbuat dari api. Maka diperintahkan kita menyampaikan walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Tapi harus diingat, berusaha juga mengamalkan, bukan hanya menyampaikan saja. Kalau tidak masuk ke dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan?
tidak kalian kerjakan, sungguh Allah murka kepada kalian. Dia ada niat berusaha mengamalkan sambil menyampaikan. Keduanya harus berjalan. Dan perintah menyampaikan ini hukumnya wajib bagi ulama, ya. Bagi ulama wajib. Karena perintah awal kepada Rasul juga wajib. Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dari penciptamu Allah Ta'ala. Di situ ada perintah balik, wajib disampaikan. Nabi punya tradisi, setiap kali Nabi menyampaikan hal-hal yang sangat penting atau sedang mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, selesai dari pengajian tersebut, Nabi mengatakan dengan kalimat yang sudah dihafal hampir seluruh sahabat. Fal liyashhad asy-syahidu minkum al-ghaiba rubba muballagin au'a min sami'. Kalian yang hadir, tolong sampaikan kepada orang yang tidak sempat hadir. Bisa jadi yang disampaikan lebih faham dari yang mendengar. Itu selalu Nabi tekankan hal itu, untuk ilmu tersebut disampaikan kepada umat. Nah, ini 5 hak daripada Al-Quran yang wajib kita tunaikan. Jika kita tunaikan 5 hak ini, Al-Quran akan menjadi penolong kita, bukan saja di hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang sangat menakutkan, ikhwan. Hari yang sangat menakutkan. Saya dulu membaca satu hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Ada satu hadis, dulu saya bingung, apa sih maksud hadis ini? Karena hadisnya hanya pendek saja. Nabi mengatakan, syayyabatsni Hud wa akhwatuha. Syayyabatsni Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan surat yang sejenis dengan Hud. Itu ketika saya membaca, rambut saya menjadi putih. Sabda Rasul, riwayat At-Tabrani, juga ada dalam kitab Syifa'us Saqim karya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Apa makna hadis tersebut? Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud, ketika saya membacanya, rambut saya berubah menjadi putih. Saya agak mengerti maksud hadis tersebut. Ternyata saya temukan hadis yang lain yang menjelaskan isi hadis tersebut, bahwa ada beberapa surat dalam Al-Quran yang sejenis dengan surat Hud, yang di dalamnya menginformasikan tentang terjadinya hari kiamat. Jadi Nabi mengatakan, saya membaca surat Hud yang informasinya di situ tentang hari kiamat, itu membuat saya khawatir dan takut. Padahal Rasulullah SAW tentu tidak akan Allah membuat diri beliau ketakutan di yaumil qiyamah, hasya wa kallah. Tapi ini sebenarnya pelajaran kepada kita umat. Coba kau baca surat Hud, kau baca surat-surat yang di situ ada informasi tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi. Begitu dahsyat, begitu mengerikan. Sehingga ditulis oleh Ibnu Katsir kitab khusus berjudul Kitab Ahwali Yaumil Qiyamah. Hal-hal yang mengerikan yang terjadi di hari kiamat, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Maka kita butuh banyak pertolongan di waktu itu. Pertolongan pertama, kita butuh Nabi Muhammad. Ya, ini yang paling puncak nih. Itu yang disebut dengan apa? Syafaah. Nabi menolong kita dengan syafaatnya. Tambah lagi pertolongan dari Al-Quran, pertolongan dari para awliya wa salihin, pertolongan daripada zikir, pertolongan dari salawat dan salam kepada Rasul. Ini semua kita butuhkan nanti di yaumil qiyamah. Makanya ini, mumpung masih hidup di dunia, sampai saat ini masih hidup, alhamdulillah. Nah, itu harus punya agenda
agenda masa depan. Ya. Nafsun ligot kalau bahasa Al-Quran. Nafsun ligot untuk masa depan hari esok. Apa hari esok? Di situ ditafsirkan hari esok masa depan yang sesungguhnya akhirat. Al-Quran tidak pernah membicarakan masa depan konteksnya masalah dunia, tidak pernah. Al-Quran selalu menyebutkan masa depan yang dimaksud adalah akhirat, bukan perkara duniawi. Kenapa yang disebut akhirat di dalam Al-Quran sebagai masa depan? Karena itulah masa depan yang sesungguhnya. Lah kita ini suatu saat pasti masa depan kita dalam kubur. Suatu saat juga masa depan kita di mana? Di hari kebangkitan. Di mana lagi masa depan kita? Di padang mahsyar. Di mana lagi masa depan kita? Di mizan. Di mana lagi masa depan kita? Hisab. Di mana lagi masa depan kita? Di sirat. Di mana lagi masa depan kita? Di telaganya Rasul SAW. Di mana lagi masa depan kita? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak masa depan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, inna nas'aluka al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab wala sabiqi adzab. Allahumma adkhilna al-jannata ma'a habibika sayyidina Muhammad SAW. Allahumma adkhilna al-jannata ma'ahu fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakira mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.